Dukung Amerika Gatot Nurmantio tolak klaim Cina di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menolak klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Gatot Nurmantio, mendukung langkah tersebut. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat tegas menolak klaim sepihak dari Cina terkait Laut Cina Selatan. Hal itu dilontarkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken beberapa waktu lalu. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia menyambut sikap Amerika Serikat tersebut sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan kawasan ASEAN, ujar mantan Panglima TNI tersebut yang dikutip dari Kompas.com. Respon Amerika Serikat tersebut dinilai Gatot merupakan sikap tegas atas pelanggaran yang dilakukan Cina terhadap hukum internasional United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 di Laut Cina Selatan. Selain itu, Gatot mengingatkan para anggota ASEAN, khususnya Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, berkomitmen menjalankan hukum internasional. Hal itu sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang dianut Indonesia, yakni bebas aktif. Karena itu, lanjut Gatot, Indonesia sebagai negara anggota aktif PBB perlu segera meningkatkan peran diplomasi di forum internasional untuk menjaga ketertiban dan perdamaian khususnya di kawasan ASEAN di dunia pada umumnya, ucap Gatot. Gatot juga menilai bahwa Amerika Serikat sebagai mitra strategis ASEAN berkepentingan untuk menjaga investasinya melalui stabilitas politik dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi ASEAN yang berdampak pada ekonomi internasional. Menurut dia, kedekatan Amerika Serikat dengan ASEAN juga berlangsung sejak lama, khususnya dalam bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi dan keamanan. Untuk itu, Indonesia sebagai tuan rumah kantor ASEAN perlu merespon positif dan cepat atas dinamika di Laut Cina Selatan. Dengan langkah-langkah strategis untuk menghindari semakin memanasnya kawasan Laut Cina Selatan di tengah krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 yang menimpa seluruh dunia, kata Gatot Nurmantio. Dinamika di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat dan Cina belakangan ini mengalami eskalasi cukup tinggi. Bahkan Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan mereka memperingatkan Cina agar tidak unjuk kekuatan di Laut Cina Selatan. Washington mengaku sangat menyoroti aturan baru di mana para penjaga pantai negeri Panda bisa menodongkan senjata ke kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan. Juru bicara Kemenlu Amerika Serikat Ned Prince menyatakan, dikhawatirkan hukum itu bakal dipakai untuk mengintimidasi maritim di sekitar Beijing. Prince mengingatkan baik Cina maupun negara yang beroperasi di Laut Cina Selatan untuk bertindak profesional. Kami sangat khawatir jika Cina bisa menggunakan aturan ini untuk menerapkan klaim maritim ilegal di sana, kata Ned Prince. Ramai-ramai negara barat kepung Cina di LCS. Ekspansi Cina di wilayah Laut Cina Selatan yang masih dalam sengketa membuat dunia internasional khususnya negara-negara barat meradang. Beberapa negara barat tercatat mengirimkan armada tempur lautnya ke perairan itu. Dilansir VOA Senin 22 Februari 2021, beberapa negara barat bergabung dengan Amerika Serikat untuk menahan Cina di kawasan jalur perdagangan yang sibuk itu. Bahkan ada yang mengirimkan kapal induk. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan pada awal Februari kalau Prancis telah mengirimkan kapal selam penyerang ke laut itu bulan ini. Pengiriman kapal selam itu merupakan misi yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Paris dengan mitranya seperti Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.
Patroli luar biasa ini baru saja menyelesaikan satu bagian di Laut Cina Selatan. Bukti yang mencolok dari kemampuan Angkatan Laut Prancis kami untuk dikerahkan jauh dan waktu yang lama sehubungan dengan mitra strategis Australia, Amerika, dan Jepang kami, ujar Parley dalam akun Twitter resminya. Ia juga menambahkan bahwa misi itu untuk memperkuat kekokohan hukum internasional yang berada dalam perairan LCS yang sangat disengketakan itu. Mengapa misi seperti itu? Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang bidang ini dan menegaskan bahwa hukum internasional adalah satu-satunya aturan yang berlaku, terlepas dari laut mana kita berlayar, kata Parley. Inggris juga menggelar misi serupa. Seorang pejabat pertahanan Inggris mengatakan, bulan lalu kelompok penyerangan kapal induk utama Inggris itu siap memasuki jalur tersebut. Selain 3 negara itu, sebuah kapal perang Angkatan Laut Kanada berlayar di dekat laut pada bulan Januari dengan melewati Selat Taiwan dalam perjalanannya untuk bergabung dalam latihan dengan Angkatan Laut Australia, Jepang, dan Amerika Serikat di LCS. Sebelum beberapa negara itu, Amerika Serikat merupakan negara barat yang paling sering mengirimkan armada tempurnya ke laut itu untuk misi kebebasan navigasi. Bahkan baru-baru ini, 2 kapal induk Amerika Serikat USS Theodore Roosevelt dan USS Nimitz berlayar melewati Kepulauan Spratly untuk menggelar latihan militer bersama dalam operasi kebebasan navigasi di LCS. Kegiatan yang diperintahkan Gedung Putih ini sempat ditentang Cina. Beijing mengatakan bahwa misi Amerika Serikat ini adalah misi yang sia-sia. Fakta menunjukkan bahwa menahan Cina adalah misi yang mustahil dan hanya akan berakhir dengan menembak diri Anda sendiri, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Wu Qian bulan lalu. LCS sedang menjadi potensi konflik global yang meluas sebab Cina terus mengklaim 90% wilayah laut itu miliknya dan melakukan ekspansi besar-besaran di laut yang juga diklaim oleh beberapa negara-negara di Asia Tenggara. Bahkan Cina dilaporkan telah membangun kota seluas 800.000 mil persegi, salah satu kepulauan LCS yang disengketakan, Paracel, tak itu dinamai Shanxia. Kota itu memiliki luas 1.700 kali luas New York. Di kota itu, Cina sudah membuat beberapa fasilitas kelas kota yang memiliki fasilitas seperti desalinasi air laut dan fasilitas pengolahan limbah, perumahan publik baru, jangkauan jaringan 5G, sekolah, dan pangan sewa reguler.